Pemirsa dimanapun berada, kita tahu bersama dalam beberapa pekan ini minyak goreng sangat langka dan harga melonjak naik di beberapa daerah. Ada apa sebenarnya di balik persoalan kelangkaan minyak goreng? Mari kita simak video cuplikan ini. Si Ibas jualan minyak goreng sangat kental politisnya justru menimbulkan kecurigaan. Dan ketika pemerintah tidak mampu memainkan peran secara optimal untuk memberikan akses masyarakat bisa memiliki minyak goreng ini, ya partai-partai politik kemudian mengambil alih tanggung jawab itu. Jadi ini adalah kritik nyata terhadap pemerintah, dan bagi Partai Demokrat ini masih merupakan kelanjutan apa yang dilakukan oleh Mas Ibas atau Mas EBY. Ini adalah bagian dari gerakan yang telah dicanangkan oleh Mas Ketum AHY untuk Demokrat peduli dan berbagi. Ya, cuman sulit untuk kemudian dengan mudah menangkap apa yang dilakukan parpol ini sebagai sesuatu yang kemudian didorong oleh niat baik untuk membantu rakyat. Ya, karena mestinya kalau mau membantu rakyat mereka punya jalur yang konstitusional untuk itu, melalui anggota mereka di DPR dan juga dari partai koalisi misalnya langsung kepada pemerintah sebagai bagian dari pemerintahan koalisi gitu ya. Persoalannya adalah dari mana Pak Edi Baskoro Yudhoyono mendapatkan 16.000 liter minyak goreng itu? Dari mana Pak Edi Baskoro Yudhoyono dapatkan 16 ton minyak goreng itu? Ya, di saat negara kita sedang mengalami krisis minyak goreng, di saat masyarakat sedang menjerit karena kelangkaan minyak goreng, Pak Edi Baskoro Yudhoyono bersama Partai Demokrat menyalurkan 16.000 liter minyak goreng kepada masyarakat di daerah tertentu. Distributor mana yang mau melayani konsumen sebanyak 16 ton? Di saat negara kita sedang krisis minyak goreng, distributor mana yang mau melayani konsumen sebanyak 16.000 liter? Ini kan tidak masuk akal, Pak. Ini kan tidak logis sekali, Pak. Sehingga saya sebagai salah satu rakyat jelata mempertanyakan ini kepada Pak Ibas dan Partai Demokrat. Tolong diklarifikasi. Kelangkaan minyak goreng yang beberapa waktu itu ramai jadi sejatinya adalah persoalan yang memang saling terkait. Banyak pedagang yang egois dan tidak sadar bahwa minyak goreng adalah bagian dari sembako yang jika terbukti menimbun maka bisa saja dia akan dikenakan hukuman yang tinggi. Minyak goreng masih menjadi masalah, padahal secara terang-terangan kalau dihitung-hitung jumlah bahan baku dan total hasil minyak goreng sangat memadai dengan jumlah penduduk di negeri ini. Dan sejumlah partai pun tiba-tiba bisa mendapatkan minyak goreng lalu dibagi-bagikan atau jual murah ke beberapa masyarakat. Dan sudah pasti untuk ukuran partai dalam berbuat baik tidak sekedar ingin berbuat baik saja. Tentu mereka ingin feedback, yaitu harapan partainya dipilih, atau dengan kata lain adalah pencitraan. Mana ada partai yang tidak melakukan pencitraan? Soalnya kalau berbuat baik secara diam-diam maka tidak akan dikenal oleh rakyat. Sementara partai kan butuh suara agar tetap bisa survive kan? Cuma masalahnya dengan membagikan minyak goreng itu akan timbul pertanyaan, yaitu apakah para partai ini satu konsultan sehingga gerakannya hampir sama? Dan kenapa minyak goreng yang terpilih menjadi masalah? Tidak sekalian beras saja atau kebutuhan pokok yang paling urgent sekalian? Biar kita-kita ini mampus lalu ribut kos. Untuk menyediakan minyak goreng dan membagikannya atau dijual ke masyarakat, bukankah itu juga butuh modal besar? Lalu kalau punya modal besar, dari mana bisa mendapatkan minyak goreng yang begitu banyak? Apakah produksi sendiri atau punya perusahaan minyak goreng? Ataukah semua distributor minyak goreng yang ada di negeri ini tunduk pada perintah partai? Tentu masih banyak pertanyaan lain yang sangat mengherankan. Salah satu partai yang juga ambil bagian bagi-bagi minyak goreng agar citranya terdongkrak adalah Partai Demokrat. Dan tanpa Ibas yang tangannya masih bersih sedang difoto menuangkan minyak di depan warga. Biasanya kalau orang yang tidak berpengalaman menuangkan minyak pasti belepotan, apalagi minyak itu licin. Selicin aksi koruptor yang sulit dijerat. Ada sebanyak 16.000 liter atau 16 ton minyak goreng yang disediakan oleh Demokrat atau Ibas dalam aksinya ini. Dan santai saja ketika Ibas difoto saat menuangkan minyak goreng sudah pasti akan heboh. Pasti akan heboh jika anak pangeran yang sangat manja dan selalu hidup nyaman tiba-tiba berubah menjadi anak gembel. Atau seorang artis saja yang hidupnya glamor tiba-tiba ikutan antri beli tempe mendoang di gerobak kaki lima pasti heboh. Nah, Ibas ini dikenal anak mantan presiden dan tidak ada yang berani menjeratnya atas kasus korupsi yang dituduhkannya. Bahkan, meskipun namanya sudah disebut dalam persidangan, tak ada yang berani macam-macam, maka karena itulah sangat awet hingga kini.
Tentu saja masyarakat atau warganet jadi heboh ketika Ibas begitu baik membagikan minyak goreng plus dituang sendiri. Pasalnya Partai Demokrat ini kan banyak kadernya yang terjerat korupsi, lalu tiba-tiba menjadi baik di saat ini sudah pasti heboh. Malah bisa jadi warga menjadi curiga, namun yang namanya warga, ambil saja minyak gorengnya, soal pilihan nanti kan bebas rahasia. Mau pilih atau tidak kan urusan masing-masing. Apakah partai ini rela berminyak goreng demi menaikkan citranya? Kebaikan itu adalah kewajiban. Mau kena foto atau tidak, tetap saja kalau mau dibilang manusia, haruslah mewujudkan keadilan sosial dan menjaga kemanusiaan. Tanpa ini ya, bisa jadi hanya monster berwujud manusia. 16.000 liter minyak goreng itu bukanlah jumlah yang sedikit, tidak mungkin warga jelata bisa menimbungnya. Dan apakah tidak ada penjelasan dari partai-partai itu bahwa dari mana bisa mendapatkan minyak goreng? Lalu kenapa sebelumnya justru rakyat yang dituduh menimbun minyak goreng? Dan jika Demokrat tidak mau mendapatkan tuduhan miring dari masyarakat, maka ia harus menjelaskan bahwa minyak goreng yang dibagikannya itu dengan harga murah adalah dari sumber ini atau sumber itu. Demokrat harus jujur deh, dan mengajak partai lain juga jujur, agar ketahuan bahwa yang sebenarnya menimbun adalah orang ini orang itu. Jelaskan, malah bisa jadi pahlawan loh, tapi kalau telat, ya pahlawan kesiangan namanya. Ketika warga mempertanyakan aksi Ibas menangkan minyak goreng sendiri ke warga dan menjadi viral dengan nada negatif, para loyalis Demokrat pun membelanya. Kata loyalis Demokrat itu bahwa kalau tidak bisa ikut berbuat baik, sebaiknya diam saja. Dan kalau ditanggapi lontaran kalimat itu, maka warga juga bisa bilang, kalau bilang katakan tidak pada korupsi, ya jangan korupsi dong. Nah, tuh jadinya Candi Hambalang, iya kan? Itulah kenyataan hidup. Ketika sudah pernah melakukan kejelekan, apalagi kejelekan itu sangat besar, maka pasti akan diingat terus. Korupsi adalah kejelekan yang sangat besar di mata rakyat, tapi bagi para koruptor, ya ibarat pemain saja. Kalau licin dan lihai bisa berhasil, tapi sebaliknya, malah salah sangka dan akhirnya masuk bui. Maka aksi jual murah minyak goreng Demokrat atau Ibas bukannya malah menambah pamornya semakin bagus dan cemerlang, justru hanya menjadikan kecurigaan warga. Kenapa partai ini bisa mendapatkan minyak goreng yang begitu banyak? Apakah ini sengaja ditimbun untuk dijadikan komoditas politik? Maka terjawab sudah bahwa minyak goreng ini pasti cukup untuk rakyat. Tapi kok dibuat langka? Maka kecurigaan kuat memang mengarah pada aksi politik belaka. Sepertinya Demokrat masih menilai masyarakat ini sangat lugu, sehingga masih harus dengan cara pencitraan agar partainya ini terdongkrak. Maklumlah sudah akan gurem. Selain karena kasus korupsi yang meninggalkan Candi Hambalang, juga aksi Pepo ketika mengeluarkan pernyataan yang dibawakan secara serius malah dijadikan bahan candaan oleh warga. Misalnya kata-kata lembaran kuda, prihatin, Tuhan tidak suka, dan lainnya. Dan bukan cuma masalah minyak goreng dan Ibas jadi bahan tertawaan, ternyata ada juga warga yang nakal dan mengusulkan bahwa kalau nanti yang langka adalah kondom, maka suruh Andi Arief saja yang membagikan kondom. Bergerigi pula, mungkin stoknya melimpah tuh. Sebenarnya saya tidak ingin tertawa membaca usulan ini, karena takut dosa.